Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Villa Muhyiddin, mahasiswa semester 6 Universitas PGRI Madiun, program studi pendidikan fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari Seminar Nasional Pendidikan Fisika 2025 dengan tema Deep Learning dan Pembelajaran Fisika Kontekstual Menuju Generasi Saintifik dan Humanis. Baik, selanjutnya terkait dengan artikel yang saya bawakan. Saya membawa artikel dengan judul The Influence of ChatGPT on Students Basic Conceptual Understanding yang disusun oleh saya sendiri. Latar belakang penelitian. Transformasi digital pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak transformatif dalam pendidikan. Teknologi tidak lagi hanya pelengkap tetapi juga telah menjadi komponen sentral yang menentukan arah dan kualitas pendidikan. Peran ChatGPT sebagai produk AI generatif telah menjadi platform yang banyak digunakan oleh siswa dan guru di Indonesia. Dirancang sebagai model bahasa alami berbasis deep learning yang mampu menghasilkan respon kontekstual atau tekstual secara interaktif. Tantangan dan risikonya dalam pembelajaran tidak terlepas dari tantangan dan risiko ini. Ketergantungan terhadap jawaban instan tanpa proses penalaran ataupun validasi dapat menyebabkan kemunduran dalam kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kemudian yang kedua ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode utama berupa studi literatur atau library research. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi secara sistematis pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap pemahaman konsep fisika siswa, khususnya pada materi, gaya, dan gerak. Data dikumpulkan dari beberapa artikel ilmiah, nasional ataupun internasional yang dalam basis data jurnal seperti Scopus, DOAJ, Springer, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, pengaruh ChatGPT terhadap pemahaman konsep fisika. Ada beberapa pengaruhnya. Yang pertama ada scaffolding digital. ChatGPT mampu menyesuaikan gaya bahasa dengan tingkat pemahaman siswa, memungkinkan terjadinya scaffolding digital di mana siswa mendapatkan dukungan konseptual sesuai zona perkembangan proksimalnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis inquiry. Penggunaan ChatGPT memfasilitasi pembelajaran berbasis inquiry, di mana siswa didorong untuk bertanya, mengeksplorasi jawaban, dan mengolaborasikan kembali konsep yang telah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, konstruktivisme kognitif. Melalui proses dialogis, siswa tidak hanya memperoleh informasi tetapi juga mengembangkan representasi mental terhadap struktur konsep fisika sesuai dengan pandangan konstruktivisme kognitif. Efektivitas ChatGPT dalam meningkatkan pemahaman konsep tetap bergantung pada faktor eksternal seperti kemampuan siswa dalam merumuskan pertanyaan atau prompting skills. Selanjutnya ada efek kognitif dan pengembangan HOTS. ChatGPT mendukung pengembangan Higher Order Thinking Skills atau HOTS siswa melalui interaksi berbasis pertanyaan terbuka dan eksplorasi jawaban yang fleksibel. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penggunaan ChatGPT membantu siswa dalam yang pertama, membangun argumen ilmiah, yang kedua, mengevaluasi alternatif solusi, yang ketiga, merancang pendekatan pemecahan masalah yang sistematis. ChatGPT juga berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran metakognitif, yaitu kemampuan siswa untuk memonitor dan mengatur proses berpikirnya sendiri. Selanjutnya, keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Pengalaman belajar bebas tekanan. ChatGPT menciptakan pengalaman belajar yang bebas tekanan. Siswa tidak perlu takut membuat kesalahan saat bertanya karena respon ChatGPT bersifat non-judgmental dan tersedia setiap saat. Yang kedua, otonomi belajar. Interaksi ini memungkinkan siswa belajar dalam tempo yang sesuai dengan kemampuan dan preferensi mereka, yang dalam teori self-determination disebut sebagai otonomi belajar. Yang ketiga, pembelajaran berbasis eksplorasi. ChatGPT memungkinkan pembelajaran berbasis eksplorasi di mana siswa bebas mencoba berbagai pendekatan dalam memahami suatu materi, menciptakan perasaan kontrol dan kepemilikan terhadap proses belajar sendiri mereka. Studi oleh Baltazar, Clemente, dan Diaz Vega pada tahun 2024 dalam pengembangan Pi6XP menunjukkan bahwa integrasi ChatGPT dalam desain gamifikasi mendorong peningkatan partisipasi aktif, keterlibatan emosional, dan kepuasan belajar siswa.
Ini membuktikan bahwa ChatGPT mampu untuk membuat motivasi belajar siswa semakin meningkat. Kemudian selanjutnya ada pertimbangan etis dan keterbatasan. Tentu ChatGPT juga mempunyai pertimbangan etis dan batasan tertentu. Pertimbangan etisnya yaitu yang pertama, kemungkinan terjadinya plagiarisme akademik. Yang kedua, ketergantungan intelektual atau bisa dikatakan epistemic outsourcing. Yang ketiga, masalah akurasi dan keandalan jawaban. Dalam kerangka etika pendidikan, tanggung jawab penggunaan ChatGPT seharusnya tidak hanya dibebankan kepada siswa, tetapi juga kepada guru dan institusi pendidikannya. Terus yang terakhir ada keterbatasan ChatGPT. Kesulitan dalam menangani persoalan fisika kontekstual yang memerlukan pemodelan matematis atau interpretasi grafis. Yang kedua, tidak memiliki kemampuan visualisasi spasial. Yang ketiga, sifat jawaban yang probabilistik bukan deterministik. Yang keempat, tidak memiliki akses ke basis data eksperimen nyata. ChatGPT harus ditetapkan sebagai alat bantu yang mendukung proses belajar siswa secara spesifik, terutama dalam aspek kognitif dan konseptual, sambil tetap menjaga keutuhan pendekatan pedagogis yang menyeluruh dan holistik. Kesimpulan dan rekomendasi. Dampak positif penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran fisika memberikan dampak positif terhadap pemahaman konsepnya, pengembangan HOTS dan motivasi belajar siswa. ChatGPT jangan lupa hanya bersifat sebagai alat bantu. ChatGPT sebaiknya digunakan sebagai alat bantu yang memperkuat proses pembelajaran, bukan sebagai pengganti interaksi ilmiah antara guru dan siswa. Kemudian harus ada yang namanya pendampingan pedagogis. Implementasi ChatGPT memerlukan pendampingan pedagogis yang tepat guna mencegah ketergantungan, kesalahan informasi, serta degradasi pemikiran kritis. Jangan sampai karena ada ChatGPT dan tidak ada pendampingan dari pihak sekolah ataupun guru, sehingga siswa terdegradasi dalam pemikirannya. Yang terakhir, jangan lupa terhadap pedoman etis dan akademik. Diperlukan pedoman etis dalam penerapan AI dalam pendidikan, serta penelitian lanjutan untuk menilai dampaknya secara longitudinal terhadap hasil belajar siswa. Dengan pendekatan yang tepat, ChatGPT dapat menjadi katalisator dan transformasi pendidikan fisika menuju pembelajaran yang lebih kontekstual, bermakna, dan berorientasi pada pengembangan generasi yang saintifik dan humanis. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari saya dengan judul Pengaruh ChatGPT terhadap pemahaman konsep fisika siswa. Saya cukupkan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.